Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Mufaikatul Aulia. Teman-teman sekalian bisa panggil saya Mufa atau Mufaika. Nah, adanya saya di sini selaku tester untuk menguji bakat-bakat dari teman-teman semua. Sebelumnya, teman-teman sekalian sudah tahu belum apa itu bakat? Ya, jadi bakat itu adalah kemampuan ataupun kecakapan yang dimiliki seseorang sejak dia lahir, dan ini tuh merupakan anugerah dari Tuhan. Tes bakat ini bertujuan untuk mengungkapkan bakat-bakat yang dimiliki oleh teman-teman semua. Kenapa mesti diketahui bakat? Agar proses pendidikan itu dapat diarahkan pada bidang-bidang yang sesuai dengan bakatnya kalian, sehingga akan lebih mudah bagi kalian untuk mencapai hasil. Nah, tes bakat ini tuh terbagi atas 4 kelompok. Nah, yang pertama itu tes Differential Aptitude Test atau DAT. Kemudian yang kedua ada Kraepelin. Yang ketiga ada General Aptitude Test Better atau GATB. Dan yang terakhir ada ASVAB. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba tes bakat kalian dengan menggunakan Kraepelin. Adapun itu tes Kraepelin yang seperti ini biasanya dikenal dengan kalian itu tes koran. Nah, tes ini itu kalian menghitung dari bawah ke atas, lalu menuliskan jawaban dari hasil hitung di samping kedua angka yang telah dihitung tadi. Paham? Jika sudah dipahami, maka kemudian saya akan membagikan kertas Kraepelin tersebut. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Nur Fatima Ali dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar yang akan menjadi tester adik-adik pada hari ini. Saya bekerja sama dengan sekolah adik-adik untuk melakukan tes psikologi atau sering disebut psikotes. Jadi, hari ini kalian akan mengikuti psikotes tersebut. Tes ini tidak mengandung pengertian lulus atau tidak, di mana psikotes ini dilakukan untuk mengukur kondisi psikologis adik-adik. Jadi, kami mohon kesediaan kalian untuk mengerjakan tes dengan optimal dan serta diharapkan untuk tidak bekerja sama dalam mengerjakan tes tersebut. Jadi pelaksanaan tes kali ini kalian akan menggunakan pulpen, pensil, dan kertas yang telah kami siapkan. Waktu pengerjaan tes itu selama 60 menit. Jadi silahkan mengerjakan tes sesuai dengan petunjuk yang telah kami berikan dan diharapkan adik-adik mengerjakan tes dengan sungguh-sungguh, jujur, dan apa adanya ya. Kami yakin adik-adik bisa menyelesaikan tes dengan baik. Jika ada kendala atau pertanyaan, silakan untuk mengangkat tangan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, alangkah baiknya sebelum memulai tes, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, agar diberi kelancaran dan kemudahan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Bagaimana, Pak, kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Kalau boleh tahu, Pak, saya berbicara dengan Bapak siapa ya? Saya Pak Aceh.
Oh, dengan Bapak Aceng. Jadi, sebelumnya perkenalkan saya Ainun Nisa selaku tester Bapak pada hari ini. Nah, sebelumnya saya mohon izin, apakah Bapak sudah bersedia untuk mengikuti tes ini? Ya, saya siap bersedia. Baiklah, kalau begitu. Sebelum kita memulai tesnya, saya akan menjelaskan tentang tes yang akan Bapak lakukan. Nah, tes yang Bapak akan lakukan ini adalah tes kepribadian, yang dimana kami menggunakan tes Minnesota Multiphasic Personality Inventory, atau biasa juga disebut dengan MMPI. Pada tes ini terdapat sekitar 567 soal. Namun Bapak tidak usah khawatir karena Bapak cuma memilih jawaban benar atau salah, dan tentunya disesuaikan dengan kepribadian Bapak. Nah, pada saat Bapak mengerjakan soal, ada syarat yang harus Bapak penuhi. Yang pertama itu, Bapak itu harus menjawab semua pertanyaan yang ada pada tes. Karena saat ini kami menggunakan tes MMPI 2, maka tes MMPI ini memiliki bobot soal sekitar 567 soal. Tes ini ditujukan kepada Bapak karena disesuaikan dengan umur Bapak yang sudah memasuki usia dewasa. Kedua itu adalah Bapak harus jujur dalam memberikan jawaban. Nah, Bapak harus jujur dalam setiap pertanyaan yang ada pada tes-tes MMPI ini. Terlepas dari baik atau tidaknya pertanyaan tersebut, sopan atau tidaknya jawaban yang Bapak berikan, atau baik atau jeleknya jawaban yang Bapak pilih. Hal ini harus sesuai dengan kepribadian Bapak tentunya. Bila Bapak tidak menjawab pertanyaan dengan jujur, maka hasil tes pasti akan sangat berpengaruh pada diri Bapak sendiri. Ketiga itu adalah Bapak harus konsisten dalam memilih jawaban pada tes MMPI ini. Saya mengetahui bahwa konsisten ini mungkin tidaklah mudah, karena pada tes-tes ini terdapat beberapa pertanyaan yang berulang. Hal ini memang tergolong sulit. Namun bila Bapak menjawab dengan jujur, pasti berapa kali pun Bapak menjawab pertanyaan tersebut, bila Bapak jujur maka hasilnya akan tetap sama. Dan terakhir itu adalah Bapak harus menunjukkan bagaimana diri Bapak yang sebenarnya. Karena terkadang ada beberapa peserta yang berusaha menunjukkan dirinya yang dengan latar yang lebih baik, sehingga dia menjawab pertanyaan tidak jujur. Nah, hal ini tentunya bertentangan dengan etika, norma, agama, dan lain-lain. Hal semacam ini juga akan terbaca pada tes MMPI, yaitu pada skala K. Pada skala K ini dapat mendeteksi Bapak apakah Bapak berusaha menunjukkan diri Bapak yang lebih baik dari yang sebenarnya, atau Bapak berusaha menunjukkan diri Bapak lebih buruk daripada yang sebenarnya. Mungkin sekian penjelasan saya. Apakah Bapak memiliki pertanyaan? Terkait tes, estimasi waktu yang diperlukan dalam menjawab tes itu berapa lama ya, Bu? Kalau soal waktunya nih Pak, sebenarnya itu tergantung seberapa lama Bapak dalam menjawab soal. Namun biasanya orang dapat menjawab soal itu sekitar 1 hingga 2 jam. Bagaimana Pak? Apa ada pertanyaan lain? Oh, kayaknya udah nggak ada deh. Jadi ini Bapak sudah paham? Iya, alhamdulillah. Baiklah Pak, kalau sudah paham.
paham. Mungkin tes sudah dapat dilakukan. Sebelumnya terima kasih atas partisipasi dari Bapak Aceng. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Hai Bunga, apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Perkenalkan, saya Kak Yaya yang menjadi tester hari ini. Apakah sudah siap untuk melakukan tes administrasinya? Oke, kalau begitu. Jadi ini lembar jawabannya. Pastikan mengisi nama dengan benar. Selanjutnya, saya akan mengarahkan Bunga bagaimana menjawab tes dengan benar. Jadi diharapkan memperhatikan dengan baik. Sudah dimengerti? Silahkan dimulai. Jika ada yang kurang dimengerti, silahkan bertanya. Saya akan menuntun Bunga selama pengerjaan tes berlangsung. Selamat mengerjakan. Oke, tesnya sudah selesai. Semoga hasilnya juga baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat. Baik, Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan sekalian, sebelum kita memulai tes, saya harus menyampaikan bahwa selama tes berlangsung, Bapak, Ibu, dan semua rekan-rekan yang ada di sini tidak diperkenankan untuk meninggalkan ruang tes sampai selesai. Jadi, bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang merasa ingin ke toilet, kami akan memberikan waktu 5 menit dan dimulai dari sekarang. Baik, kami melihat semua kursi telah terisi dan semua peserta sudah kembali ke ruangan. Kita akan segera memulai tes, namun sebelum itu, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Reski Ahmad sebagai tester utama, dan saya bersama dengan tester lainnya yang akan membagikan soal atau lembar jawaban, serta membantu Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua jika mengalami kendala saat tes. Kami memohon juga untuk menonaktifkan alat komunikasi agar tidak mengganggu jalannya tes pada siang hari ini. Kemudian, bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, pastikan tidak ada barang lain di atas meja selain alat tes berupa pensil dan penghapus. Namun, jika Bapak, Ibu, dan rekan-rekan tidak membawa pensil ataupun penghapus, silahkan meminta atau meminjam pada tester yang ada di belakang. Selanjutnya, jika tester membagikan soal dan juga lembar jawaban, Bapak, Ibu tidak diperkenankan untuk membuka soal maupun menulis jawaban sebelum ada instruksi lanjut dari saya untuk membukanya. Baik, bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, semua lembar soal dan juga jawaban yang telah tersedia di depan meja Bapak, Ibu masing-masing. Saya mempersilahkan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan untuk mengambil lembar jawaban, lalu mengisi data diri Bapak Ibu masing-masing, dan menuliskan biodata yang berupa nama, jenis kelamin, pekerjaan saat ini, dan juga tanggal tes. Baiklah, jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, tes ini akan saya mulai dan akan berlangsung selama 5 menit dimulai dari sekarang. Baiklah, pengerjaan tes telah selesai. Jika Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian sudah selesai, silahkan menyimpan lembar jawaban di dalam bungkus soal, kemudian letakkan di sebelah kanan meja. Terima kasih telah mengikuti tes pada siang hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun pengucapan kata dan perbuatan yang tidak disengaja maupun disengaja. Akhir kata saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah psikodiagnostika dari kelas N. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menayangkan sebuah role play mengenai tes khusus. Tes khusus merupakan tes yang digunakan untuk mengukur umur dan normalitas atau abnormalitas seseorang. Tes ini dikembangkan untuk digunakan pada orang yang tidak dapat diukur dengan cara yang biasa atau dengan alat tes yang tradisional. Adapun subjek dari tes ini yaitu bayi, anak berkebutuhan khusus, serta lansia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat tes yang digunakan untuk anak yang mengalami kerusakan motorik, yaitu tes CCMS atau Columbia Mental Motor Scale. Jadi tes ini terdiri atas 92 soal, yang dimana pada satu perangkat soal terdiri atas 3, 4, sampai 5 gambar berwarna yang dicetak pada sebuah kartu yang besar. Setelah itu, peserta akan diminta untuk mengidentifikasi gambar yang tidak berhubungan dengan yang lain, lalu mereka akan menentukan pilihan dengan cara menunjuk atau mengangguk. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia atau adik-adik bisa panggil saya Kak Muka. Nah, pada kesempatan ini saya akan melakukan psikotes kepada adik-adik bertiga. Adapun rekan saya, coba Kak diperkenalkan dulu. Ya baik, hai adik-adik. Perkenalkan, nama saya Nur Fatima, biasa dipanggil Kak Fatima. Saya di sini menemani Kakak Mufah sebagai tester. Saya akan mendata adik-adik sekalian. Ya, karena sudah tahu namanya kakak-kakak, jadi berikutnya boleh ya kalau kakak-kakak tahu juga namanya kalian. Yang ini adik namanya siapa? Cici. Ada yang ini namanya siapa? Yang ini namanya siapa? Adek, namanya siapa? Ya. Hah? Ya. Nah, adek, sini kakak akan tunjukkan gambar. Nah, nanti adek tunjukkan gambar yang mana yang tidak berhubungan dari kategori gambar yang ada. Paham? Nah, di sini ada gambar huruf. Coba Cici tunjukkan yang mana yang bukan huruf. Ini apa? Satu itu apa? Angka. Selanjutnya ada gambar transportasi atau kendaraan. Nah, coba Cici tunjukkan yang mana di sini yang bukan kendaraan. Ya, ini gambar apa? Buku. Ya. Nah, gambar selanjutnya di sini ada gambar hewan Cici. Coba Cici tunjukkan yang mana dalam gambar ini yang bukan hewan. Ini hewan Cici. Iya, ini boneka sapi. Tapi kan sapi itu hewan. Jadi di antara 4 gambar ini yang bukan hewan itu ini. Karena ini bunga atau tumbuhan. Paham ya Cici ya? Halo Adik Yaya. Halo Kak. Nah, di sini Kakak akan perlihatkan gambar sama Yaya. Nanti Yaya tunjukkan yang mana yang tidak sesuai dengan kategori yang ada pada gambar ini. Yaya paham? Yang tidak berhubungan. Misalnya, kalau saya bilang ini gambar hewan, memang di sini bukan hewan, kayak gitu, paham ya? Paham. Nah, gambar pertama di sini ada gambar hewan. Coba Yaya tunjukkan di mana yang bukan hewan. Yang mana Kak? Yang ini deh, yang di sini. Ini Kak? Iya. Pintar.
Jadi ini bukan hewan, tapi bunga, ya, tumbuhan. Artinya bukan hewan ya. Gambar selanjutnya. Di sini ada gambar transportasi atau kendaraan. Jadi, Yaya coba tunjukkan yang mana di antara keempat ini yang bukan kendaraan. Ayo, gimana yo? Ini Kak. Ini namanya pesawat. Jadi ini termasuk kendaraan karena digunakan oleh orang untuk terbang menuju daerah tertentu. Coba tunjuk lagi yang mana di sini yang bukan kendaraan. Ini Kak. Iya. Kenapa bukan kendaraan? Ini apa? Buku Kak. Iya. Pintar adik-adik. Yang terakhir, nah di sini ada huruf. Coba Yaya tunjukkan di antara keempat gambar ini yang bukan huruf. Ayo tebak yang mana yang bukan huruf. Ini deh Kak. Iya. Kenapa ini bukan huruf? Karena ini angka. Iya. Pintar. Adik siapa ya? Ainun ya? Iya. Jadi di sini sama seperti teman-temannya Ainun yang tadi, Kakak akan tunjukkan gambar. Nanti Ainun tunjuk yang mana gambar yang tidak berhubungan dengan kategori gambarnya. Paham ya? Paham? Paham. Iya. Gambar yang pertama di sini Ainun lihat. Kakak perlihatkan gambar transportasi atau kendaraan. Coba Ainun tunjukkan di antara 4 gambar ini yang bukan kendaraan. Ayo. Ini Kak? Salah. Ayo coba lagi yang mana? Ini namanya kendaraan roda 2, namanya motor. Ini kan dikendarain. Terus yang ini juga namanya kendaraan roda 4 atau mobil. Coba Ainun tunjukkan yang mana yang bukan kendaraan, yang tidak digunakan orang untuk bepergian. Ini Pak? Iya. Ini namanya. Iya. Jadi ini namanya buku. Ini tidak digunakan orang untuk bepergian, tapi digunakan orang untuk belajar atau menulis. Paham ya? Nah, gambar selanjutnya di sini ada huruf. Ainun pasti tahu huruf kan? Nah, coba tunjukkan di sini dari keempat gambar ini yang mana yang bukan huruf. Iya, benar. Jadi ini tuh adalah pintar. Kemudian berikutnya di sini Kakak perlihatkan gambar hewan. Coba tunjukkan di antara keempat ini yang bukan hewan. Yang mana yo yang tidak bersuara? Ini namanya burung. Ini hewan yang terbang. Coba Ainun tunjukkan lagi yang mana. Ayo, yang tidak punya suara, yang tidak berkaki, yang tidak punya mata. Iya, pintar. Jadi ini bukan hewan. Ya, dia tidak punya kaki, dia tidak punya tangan, dia juga tidak bersuara, tapi dia termasuk makhluk hidup. Paham ya? Iya, terima kasih Adik Ainun. Pintar. Baik, karena adik-adik semua sudah pintar dalam menjawab pertanyaan dari kakak tadi, jadi kakak Fatima akan memberikan adik hadiah. Hore! Jadi kakak punya hadiah untuk kalian. Nah, sebuah boneka. Jadi siapa yang mau boneka pisang? Kamu mau? Kan? Siapa yang mau boneka? Ada yang tahu nggak ini boneka apa?
Ayo, yang selalu lewat di video YouTube. Ini Ya, jadi ini mirip semangka. Siapa yang mau ini? Cocomelon. Dan yang terakhir, ini ada boneka. Ini hewan apa? ayo, siapa yang bisa jawab ini namanya hewan apa? Jerapah, Kak. Iya, betul. Ini jerapah. Iya dia. Makasih, Kak. Semoga adik-adik semua tambah pintar ya. Ya. Makasih semua. Makasih semua. Baik teman-teman semua, itu tadi role play yang dibawakan oleh kelompok 5 Psikodiagnostika. Demikian dari kami, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.